Come awake, oh my soul, come and praise Him. From the light of the dawn till I sleep, let me sing of your love and your mercies. Come awake, oh my soul, I will praise Him. There is one thing I ask, one thing I seek, that I may dwell in the house of my. Shalom saudara, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari saudara, kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan sebelum kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan, perlindungan, berkat-berkat kasih Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan makan, minum, pakai, karena Tuhan memberkati jasmani kami. Terlebih juga berkat rohani, firman-Mu selalu menuntun hidup kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah ini, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang siap melayani pada pagi hari ini. Urapi pemain musik, pemimpin pujian, pemuji, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga tim multimedia yang menyelenggarakan acara ini. Tuhan mengurapi kami semua sehingga pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Terlebih juga seluruh jemaat yang beribadah kepada Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan para penonton yang melihat tayangan ibadah ini, kiranya juga Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudari Jemaat GKI PLMB Curug. Kita bersyukur pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk beribadah kembali. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan kita mau puji namanya, kita mau sembah Dia sebagai Raja. Haleluya.
selesai buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri, kita mau katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Semangat untuk memuji-muji Tuhan, kita mau katakan pada Tuhan kita, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Firman-Mu Tuhan,
Haleluya. Saat ini kita arahkan hati kita, pikiran kita, menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Haleluya. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kekuatan di jiwaku, ketenangan dalam batinku Tuhan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita dalam ibadah kudusnya Tuhan. Karena hari ini hari yang berbahagia, di mana kita dapat bertemu dengan Allah dalam ibadah. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Saudara, saya ajak kita untuk siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Kasih karunia dan kesetiaan Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, membuat kami kagum akan segala kasih-Mu, sehingga hari ini kami boleh datang bersyukur dan bersuka cita dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati melalui pujian, kami diberkati dengan penyembahan, kami diberkati dengan doa. Saat ini kami juga mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu, karena ada ajaran, nasihat, didikan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami mau fokus konsentrasi menikmati berkat firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu memohon belas kasihan Tuhan, urapi hamba-Mu. Biar semua apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat-Mu, mari Tuhan Yesus pakai hamba-Mu menjadi alatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya semua apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah perkataan Allah yang boleh memberkati setiap kami. Diberkati yang menyampaikan dan diberkati yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 9 ayat 4 sampai 14. Namun saya akan bacakannya dari ayat 11 sampai 14 buat kita semuanya ya. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani di dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus? Dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Saudara. Diberkatilah kita yang mendengarkan, yang membaca dan juga yang melakukannya. Puji Tuhan, Bapak Saudara, tema firman Tuhan hari ini yaitu bahwa hamba Tuhan patut mendapat upah dari pelayanannya. Siapa hamba Tuhan? Ya. Hamba Tuhan adalah seorang pelayan Tuhan yang melayani di bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan secara khusus untuk melayani Tuhan di bait Allah. Di mana tugas mereka yaitu memberitakan Injil keselamatan, mengajarkan firman Tuhan, serta punya tanggung jawab menjaga kerohanian jemaat tetap terpelihara. Sebagaimana firman Tuhan yang katakan bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun manusia itu binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tujuan Tuhan dari semula yaitu untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Itu sebabnya Tuhan mengutus nabi-nabinya, rasul-rasulnya, para penginjil, gembala-gembala untuk membawa manusia kembali percaya kepada Tuhan dan mendapatkan keselamatan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Tuhan selalu menghendaki pertobatan manusia dari dosa-dosanya. Tuhan menjalankan misinya
melalui hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk melayani jemaat. Jadi ini saudara merupakan tugas yang mulia, di mana hamba Tuhan mengabdikan dirinya, menyerahkan totalitas hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, maka yang disampaikannya adalah perkataan Tuhan, pesan Allah kepada umatnya. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, hamba Tuhan adalah utusan Tuhan untuk melayani jemaatnya. Jadi ketika saudara menyambut hamba Tuhan, sesungguhnya saudara sedang menyambut berkat Tuhan. Saudara lagi sedang menyambut Tuhan dan wujud nyata bahwa saudara sedang menghargai, menghormati Tuhan. Lalu bagaimana dengan biaya hidup seorang hamba Tuhan? Mereka tidak bekerja. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, yang sesuai dengan bacaan kita dari 1 Korintus 9 ayat 4 sampai 14 ini, firman Tuhan mengatur. Ya, saya tegaskan kembali bahwa firman Tuhan yang mengatur bagaimana seorang hamba Tuhan berhak mendapat upahnya. Bukan aturan pendeta, bukan aturan gereja, tapi firman Tuhan yang mengatur bagaimana seorang hamba Tuhan berhak untuk mendapatkan upahnya. Mari kita perhatikan firman Tuhan berikut ini yang menyatakan bahwa hamba Tuhan juga mempunyai hak untuk makan dan minum. Ya, saudara, di ayat 4 di sana dikatakan bahwa rasul-rasul yang melayani Tuhan memiliki hak yang sama seperti saya dan saudara, seperti hamba Tuhan dan jemaat. Rasul, hamba Tuhan, nabi-nabi, bahkan gembala, para penginjil memiliki hak yang sama dengan jemaat yang dilayaninya, yaitu punya hak untuk makan dan minum. Oleh karena itu, dari mana kelangsungan hidup mereka? Dari mana biaya hidup dan makan mereka? Itu makanya Tuhan mengatur. Ya, karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menetapkan hambanya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang mengatur dalam firman-Nya bahwa seorang pemerintah Injil hidup dari Injil itu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, berdasarkan ayat 6 sampai 8 di sana juga dikatakan bahwa kita boleh melihat bahwa dasar untuk hamba Tuhan mendapatkan upahnya. Apa sih yang menjadi dasar kok hamba Tuhan harus dapat upah? Rasa-rasanya saya belum pernah baca di Alkitab. Rasa-rasanya belum saya pernah dengar. Emangnya hamba Tuhan sama dengan karyawan yang bekerja di pabrik? Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Dari bacaan kita dari 1 Korintus 9 ayat 4 sampai 14 tadi menyatakan ada hal yang mendasar. Ya, yang pertama yaitu pikiran logis. Yang dimaksud di sini yaitu bahwa pikiran logis manusia, yaitu yang maksudnya itu bahwa ya hal yang wajar lah, bahwa hal yang semestinya lah. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Tadi yang kita baca di dalam ayat 7 di sana dikatakan, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 di sana dikatakan bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Di sini bahwa seorang prajurit yang penting dia melakukan tugasnya, yaitu untuk berperang. Dia tidak pusing dengan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Ini menunjukkan bahwa seorang yang bekerja patut untuk mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa kali ada firman Tuhan mengatakan bahwa seorang yang bekerja patut mendapat upahnya. Jadi kalau hamba Tuhan yang diutus Tuhan memberitakan Injil, melayani jemaat Tuhan, kalau itu adalah pekerjaannya melayani Tuhan, bukankah dia juga hidup dari
pelayanan itu? Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Di dalam Ulangan 20 ayat 6 juga di sana dikatakan, dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Jadi kalau seorang yang sudah menanam kebun anggur pasti mengharapkan hasilnya dan juga ia akan menikmati. Yang membajak, ya kalau kita tahu membajak sawah, dia akan menanam padi, dia akan mengharapkan ada hasil dari pembajakannya. Dia punya pengharapan seperti itu. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, jelas sekali firman Tuhan menegaskan bahwa seorang yang bekerja patut untuk mendapatkan upahnya. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, contoh yang praktis, seringkali mungkin hal ini saat ini kita sering kondisi badan kita yang lemah, kita suka ke dokter ya Bapak Ibu, kalau lagi sakit ya kita berdoa dulu tentunya, tapi kita juga ke dokter. Nah ketika di dokter kita akan diperiksa, dilayani oleh dokter, dan memberikan penanganan bahkan obat. Nah kan ada yang harus kita berikan kepada dokter bukan? Kita akan memberikan uang sebagai, karena dokter sudah melayani kita, karena memang profesinya dokter melayani kita, memberikan pengobatan. Nah demikian juga saudara, hal yang wajar kan? Nah kalau seumpama juga contoh di rumah, TV kita rusak, kita panggil tukang servis, pasti tentunya juga kita akan memberikan imbalan kepada yang servis. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan, itu makanya tadi dibilang bahwa secara logis hal yang wajar, ya seorang yang bekerja patut mendapat upahnya. Nah di sini Paulus mengajarkan prinsip Taurat yang terdapat di dalam Ulangan 25 ayat 4, ya, bahwa Paulus menjelaskan bahwa seorang pembajak mengharapkan hasil bajakan, sama seperti pemilik pengirikan mengharapkan hasil gandum yang diirik. Bukan hanya lembu, tetapi pemilik pengirikan juga harus menikmati hasil pengirikan tersebut. Jadi berarti seorang hamba Tuhan yang melayani jemaat secara rohani, ya, berarti punya hak yang sama untuk mereka menuai secara duniawi, secara jasmani dari saudara ya. Ya oleh karena itu saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bagi Paulus ini menegaskan bahwa seorang pemberita Injil berhak, seorang hamba Tuhan berhak untuk dihormati, berhak untuk dihargai dengan cara yaitu menikmati berkat dari mereka yang menerima Injil. Apakah saudara sudah menerima pemberitaan Injil dari seorang hamba Tuhan? Sini Paulus menegaskan, ia melayani pemberitaan Injil kepada jemaat Korintus dan ia punya hak untuk mendapatkan berkat dari jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus telah menerima berkat rohani dari pelayanan Injil Paulus, maka tidak berlebihan kalau Paulus juga menerima berkat jasmani dari jemaat Korintus. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, tadi dasar bahwa seorang hamba Tuhan patut mendapat upahnya, yaitu hal yang semestinya, hal yang wajar. Ya, itu tadi yang pertama. Tadi kita lihat bahwa seorang yang tadi dibilang apa? Bekerja patut mendapat upahnya. Ya. Ya, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, apa dasar bahwa seorang hamba Tuhan patut untuk mendapat upahnya? Dasarnya apa? Firman Tuhan. Bukan berdasarkan kata pendeta, bukan berdasar kata gereja ini, tokoh agama ini, enggak. Kita semuanya dasarnya, cerminannya, panduan hidup kita itu adalah firman Allah. Ini adalah firman Allah. Oleh karena itu kita harus membaca firman Tuhan ya, Bapak Saudara, supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan, yang harus kita kerjakan sebagai anaknya. Ya, hal yang kedua yaitu firman Tuhan. Berdasarkan firman ini, Tuhan ini pula, Tuhan mengatur kembali
Tuhan yang mengatur biaya hidup para imam dan suku Lewi yang melayani Tuhan. Ya, kita tahu bangsa Israel ada 12 suku. Ya, dan satu suku dipilih Tuhan secara khusus untuk melayani, yaitu suku Lewi. Mereka dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan secara khusus untuk mengambil bagian pekerjaan rohani karena mereka tidak mendapatkan tanah milik pusaka. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dari mana kehidupan dari suku Lewi ini? Yaitu ketika mereka melayani di Bait Allah, ya korban-korban persembahan dari yang 11 suku inilah yang akan menjadi miliknya suku Lewi. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ini yang menjadi tolak ukur bahkan penegasan firman Tuhan. Karena suku Lewi tidak mendapatkan tanah milik pusaka dan mereka yang bekerja di Bait Allah dan persembahan-persembahan dari bangsa Israel lah yang menjadi milik dari suku-suku Lewi atau hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Ya, itu sebabnya firman Tuhan disampaikan kepada semua bangsa Israel bahwa mereka harus membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12 di sana dikatakan karena suku Lewi tidak mendapatkan tanah milik pusaka, Bapak Saudara, jadi bangsa Israel ditetapkan Tuhan untuk membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 saya akan bacakan buat kita semua demikian. Bolehkah manusia menipu Allah namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, berdasarkan tadi tugas suku Lewi yang melayani pekerjaan Tuhan, firman Tuhan yang mengatur bagaimana biaya hidup seorang hamba Tuhan yang melayani di Bait Allah. Hamba Tuhan yang melayani jemaatnya, yaitu persembahan persepuluhan harus dibawa ke rumah Tuhan. Karena ini persembahan persepuluhan ini ditentukan Tuhan secara khusus di mana akan dikelola oleh gereja untuk menopang, memperlancar pekerjaan Tuhan. Ya, yang termasuk di dalamnya yaitu untuk biaya hidup, kebutuhan hidup hamba Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Jika persembahan persepuluhan tidak dikembalikan kepada Tuhan melalui gereja, sesungguhnya firman Tuhan yang berkata bahwa kita adalah penipu, kita adalah pencuri, kita menjadi perampok, ya, yang bukan haknya kita ambil, itu miliknya Tuhan, yang harus kita bawa, yang harus kita kembalikan ke rumah Tuhan, karena itulah nanti yang akan digunakan untuk biaya hidup hamba Tuhan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ketika saya dan saudara tidak mengembalikan persembahan persepuluhan, maka terhambatlah pekerjaan Tuhan. Ini namanya kita tidak menghormati Tuhan, ini namanya kita tidak menghargai Tuhan yang menjadi sumber dari segala berkat yang kita terima. Kalau kita saat ini sehat, kita sukses, kita punya harta, kita punya rumah, bukankah semuanya itu karena berkat Tuhan semata-mata? Dan Tuhan memerintahkan kita harus membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berjanji
mengatakan bahwa ada berkat istimewa, ada berkat khusus bagi orang yang mengembalikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Di mana Tuhan pasti bukakan tingkap-tingkap langitnya untuk mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Ya, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi firman Tuhan yang mengatur ya untuk segala biaya hidup dari seorang hamba Tuhan. Tuhan yang mengatur, dan Tuhan juga yang mengatur di dalam Matius 10 ayat 10 juga Tuhan yang mengatur bahwa di sana dikatakan, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Lagi-lagi saya mengatakan Tuhan yang mengatur. Seorang hamba Tuhan patut untuk mendapatkan upahnya karena dia bekerja melayani Tuhan. Apakah saudara merasakan bahwa saat ini saudara menjadi orang yang beriman, saudara menjadi orang yang bertobat, saudara menerima kasih karunia Tuhan karena hasil karya pekerjaan dari seorang hamba Tuhan? Lalu apa? Apakah saudara menghormati hamba Tuhan? Apakah saudara sudah menghargai hamba Tuhan yang diutus, yang dipercayakan Tuhan untuk memelihara kerohanian kita? Mari saat ini Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya dan saudara yang sudah diberkati Tuhan punya tanggung jawab untuk mengembalikan miliknya hamba Tuhan, miliknya Tuhan, persembahan persepuluhan. Mari kita kembalikan karena itu adalah miliknya Tuhan yang akan digunakan untuk kebutuhan hidup hamba-hamba Tuhan dan keperluan rumah Tuhan. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Jelas berapa kali firman Tuhan menegaskan di dalam Lukas 10 itu juga di sana dikatakan pesan Tuhan kepada orang yang memberitakan Injil. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kalau pemberita Injil tugasnya adalah memberitakan Injil, berarti dari pelayanan Injil itulah dia mendapatkan upahnya. Kalau saudara merasakan diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, kalau saudara merasa dibangunkan rohaninya melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, tidak berlebihan. Bahkan firman Tuhan kata hal yang wajar, saudara punya kewajiban untuk menghormati, menghargai, memperhatikan hidup hamba Tuhan dengan bersedia memberikan berkat kepada hamba Tuhan tersebut. Karena dia sudah bekerja secara rohani, membimbing, melayani, akan memelihara kerohanian saudara. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ini menjadi hal yang utama, yang penting, yang perlu kita perhatikan. Yang kita mengabaikan firman Tuhan, nasihat Tuhan. Jangan kita mengabaikan hamba Tuhan. Karena ketika kita mengabaikan hamba Tuhan, kita tidak lagi menghormati dan menghargai hamba Tuhan. Saudara, ini akan menjadi penghambat berkat Tuhan dicurahkan kepada saudara. Karena saudara tidak menjalankan firman Tuhan. Ya, namun kembali lagi mengingatkan bahwa firman Tuhan ini menyatakan bahwa saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan punya tanggung jawab untuk memberikan, menyerahkan, mengembalikan persembahan persepuluhan yang menjadi miliknya Tuhan. Ya, jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Yang menjadi kesimpulannya, mari sebagai jemaat Tuhan yang sudah mendapatkan pelayanan rohani dari hamba Tuhan, menjadi suatu hal yang wajar, semestinya kita memperhatikan kebutuhan hidupnya dengan bersedia mengembalikan perpuluhan. Jika ada hamba Tuhan juga lagi sedang konseling, ya jemaat lagi konseling kepada hamba Tuhan dan hamba Tuhan memberikan motivasi, kata-kata yang membangun, yang meneguhkan iman saudara sebagai rasa syukur dan sukacita saudara atas pelayanan hamba Tuhan tersebut, tidak menjadi sesuatu yang rugi kalau saudara memberikan
ada berkat buat hamba Tuhan tersebut. Ya, karena saudara sudah dilayani secara rohani. Ya, oleh karena itu Bapak Saudara, dan yakin percaya dengan janji Tuhan. Ketika saudara memberi kepada hamba Tuhan, berarti saudara memberi kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, dia akan mengembalikan berkatnya dengan berlipat kali ganda. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Mengingatkan kita kembali bahwa ternyata benar firman Tuhan mengatakan hal yang wajar. Bahwa seorang hamba Tuhan mendapatkan upah dari pelayanannya. Hal yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan bahwa hamba Tuhan wajar, layak untuk diperhatikan kehidupannya. Mari saat ini perhatikan hidupnya hamba-hamba Tuhan. Karena mereka adalah utusannya Tuhan. Supaya semua untuk memperlancar pekerjaan Tuhan. Baik, saudara yang kasih dengan Tuhan, kita bersyukur buat kebenaran, nasihat, didikan, teguran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih di hari yang kudus ini kembali firman-Mu mengajar, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya melalui firman Tuhan hari ini kami boleh mengerti bahwa hamba Tuhan patut untuk mendapatkan upah dari pelayanannya. Karena kami adalah jemaat Tuhan yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan secara rohani. Maka kami juga sebagai jemaat Tuhan seharusnya kami melakukan hal yang wajar. Kami juga harus memberikan persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Karena untuk kelangsungan hidup hamba-hamba Tuhan. Dan juga keperluan pekerjaan di rumah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jikalau selama ini kami abai dengan kehidupan hamba Tuhan. Kami tidak menghargai hamba Tuhan. Kami tidak menghormati hamba Tuhan. Yang sudah melayani kami secara rohani. Tuhan Yesus, ampuni kami. Melalui saat ini kami disadarkan untuk kami menghormati, kami menghargai hamba Tuhan. Kami tidak lagi hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi kami juga perlu memperhatikan hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengutus, Engkau sudah mengirim hamba-hamba Tuhan untuk melayani kami secara rohani. Kalau sampai saat ini juga kami kuat, kami teguh beriman kepada Yesus, menghadapi berbagai rintangan, kesulitan dan penderitaan, bahkan sakit penyakit, karena ada hamba-hamba Tuhan yang melayani kami secara rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mulai saat ini Tuhan, ingatkan kami, tolong kami supaya kami boleh memberikan perhatian buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami, yang sudah berjerih lelah, yang sudah dengan hati yang tulus. Mereka mau melayani kami Tuhan, mendoakan kami, maka memberikan nasihat-nasihat firman Tuhan supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua pelayanan hamba Tuhan. Dan sebagai jemaat Tuhan, kami harus mengembalikan persembahan perpuluhan yang menjadi miliknya Tuhan, yang akan dikelola di rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami jemaat-Mu yang sudah diberkati Tuhan. Biarlah kiranya semuanya ini menyadarkan, mendorong dan mengingatkan kami untuk kami boleh taat melakukan perintah Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh melakukannya, karena ada berkat-berkat istimewa yang Tuhan sediakan bagi kita. Baik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana saudara? Sudah diberkati Tuhan dengan rangkaian ibadah pada hari ini. Kita bersyukur ya, kita boleh menikmati pujian, penyembahan kepada Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan selalu memberi kekuatan, memberikan nasihat-nasihat, bahkan solusi-solusi dalam setiap pergumulan hidup kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kami
menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jemaat yang selalu setia dimanapun berada di dalam ibadah-ibadah yang diadakan oleh Gereja Gerakan Pentakosta Elohim, dan seluruh juga pemirsa yang melihat tayangan-tayangan yang kami sampaikan di dalam video YouTube ini. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara. Saudara yang kekasih Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang ingin mendonasikan sumbangan-sumbangan Anda untuk pekerjaan Tuhan, mari saudara silakan sampaikan di bawah, di nomor-nomor yang di bawah ini. Tuhan salurkan supaya tetap ibadah-ibadah ini dapat terlaksana dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang setia dalam mengembalikan perpuluhan, yang mendukung dalam segala pekerjaan Tuhan di Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug khususnya, dan para donatur yang tidak kami sebutkan satu persatu, baik dukungan doa, dukungan moral, material yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan membalas. Mari saudara terus membangun iman, karena kita tahu hari-hari semakin jahat, dan jangan biarkan kita mengalami penderitaan karena kita tidak membangun iman. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh diberkati dengan seluruh rangkaian ibadah yang kami jalani. Kiranya seluruh rangkaian ibadah menyentuh hati kami yang paling dalam. Bagi jemaat, bagi pemirsa yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, belum menerima Engkau sebagai Tuhan, biarlah mereka ketika mendengar firman Tuhan ini boleh mendengar, percaya kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber segala pertolongan kami, supaya kami semua diselamatkan oleh Tuhan. Karena hanya satu jalan, di dalam nama Yesus, maka kami dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyelesaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meski
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun